Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur hari ini Engkau berkati kami. Sebentar kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini sudah sampai di Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 49 sampai ayat yang ke-53 ya. Saya akan membacakan di ayat 51 dan seterusnya. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2, dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin ayat ini mengejutkan kita ya. Loh, benar tak itu? Tuhan datang justru membawa pertentangan. Bapak Ibu Saudara, memang tidak bisa kita pungkiri ya. Hal ini sangat mungkin terjadi dan bisa saja terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Ya tentu karena ketika seseorang ikut Tuhan begitu ya, pasti akan ada hal-hal yang berbeda. Apakah orang itu suka ketika kita ikut Tuhan atau orang itu tidak suka? Dan semuanya ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar. Contoh saja beberapa hari yang lalu begitu ya, ada seorang ya datang menjumpai saya. Dia menceritakan tentang pengalamannya ikut Tuhan ya. Dia pengen ikut Tuhan dan temannya menyarankan dia untuk segera menyampaikan hal itu kepada keluarganya. Saya sampaikan, nggak masalah sih kalau keluarganya siap. Tapi kalau semisal keluarganya belum siap, menurut saya lebih baik jangan disampaikan lebih dulu. Kenapa? Nah, pertimbangannya, kalau keluarganya nggak siap, artinya kita sedang membuat pertentangan, ya. Yang namanya orang udah nggak siap, salah satu anggota keluarganya kenal Tuhan kok dipaksakan. Ya artinya pertentangan sedang kita ciptakan. Artinya saudara, kita perlu berhikmat. Ya, walaupun hal itu tidak bisa kita hindarkan ya. Ketika hal itu terjadi, saya bilang ada 2 pilihan. Yang pertama, pilihannya adalah kita menenangkan dulu situasi kondisinya, sehingga suatu saat orang bisa melihat nih perubahan dalam hidup kita. Kok beda ya hari ini ya? Kok nggak seperti dulu ya? Nah, dari situ barulah kita kesempatan. Ya, kita kan bisa mengukur apakah keluarga kita siap atau tidak. Ya, tidak banyak orang yang siap. Kebanyakan mereka tidak siap. Ya, apakah karena malu ya, karena lingkungan, karena merasa dia tidak bisa mendidik, mengajar anggota keluarganya ya. Ada banyak hal Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi saya menjumpai juga ada beberapa orang mereka siap ya. Mereka siap untuk apa? Ya, keluarganya sudah berpindah. Pesannya sederhana. Ya, apapun agamamu, apa yang sudah kamu pilih, ya kamu hidupi dengan sungguh-sungguh. Ya. Jangan yang dulu enggak, yang sekarang pun enggak. Artinya, ya jadilah yang lebih baik. Jadi, pertentangan Bapak Ibu Saudara kita bisa hindarkan. Ya, bukan berarti kita lari, tidak. Tapi kita perlu berhikmat. Tetapi kita juga harus siap menghadapi situasi kondisi yang seperti itu. Jadi segala sesuatu, segala kemungkinan bisa terjadi, sangat bisa terjadi. Nah, tinggal bagaimana kita menyingkapinya. Ini yang penting ya. Saya sampaikan kepada orang-orang yang biasanya baru
berpindah ke Kristen, yang mereka kemudian mau memeluk kekristenan, saya sampaikan, siapkan dulu diri kita, mantapkan dulu ya, supaya pilihan yang kita pilih hari ini memang benar-benar sesuai dengan pilihan kita ya, bukan karena paksaan ya, bukan karena hadiah, bukan karena janji-janji tertentu ya, janji-janji manusia, tetapi memang benar-benar kita mengalami dia di dalam hidup kita. Kita percaya bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang sudah memilih kita. Oleh sebab itu, ya kita harus siap segala konsekuensinya. Nah, generasi ke generasi nanti akan berubah ya. Perjalanan iman kita akan semakin semestinya lebih baik. Dan ini menjadi sebuah syukur kita dan sukacita kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi bagaimana kita menyingkapi pertentangan ini? Ya kita harus siap ya. Ada anak nanti nggak cocok sama orang tuanya, ya dia ceritakan papanya sangat tidak suka ya, bahkan bisa mengambil ya seluruh fasilitas yang pernah diberikan kepada anaknya, sampai anaknya benar-benar tidak punya fasilitas itu lagi. Itu salah satu penderitaan memang. Ada yang ditolak dari keluarganya karena dia mengaku iman, percaya di dalam Tuhan. Nggak apa-apa ya, tapi memang perlu berhikmat. Jangan kita yang mencari pertentangan itu. Kita sudah tahu keluarga kita nggak suka, sengaja kita proklamirkan. Jangan ya, berhikmatlah. Kira-kira udah siap belum keluarga kita mana? Kita mungkin siap, tapi belum tentu keluarga kita siap. Kita siap mungkin, keluarga kita siap, tapi pikirkan lingkungan sudah siap belum? Loh, tapi kita harus menyatakan iman. Betul, menyatakan iman, tapi juga perlu berhikmat. Jangan sampai justru apa yang kita lakukan menghambat untuk Injil diberitakan di tengah keluarga kita. Ya, jadi siap menghadapi pertentangan, ya siap. Apakah itu dengan orang tua, dengan keluarga, ya, dengan mertua mungkin yang beda keyakinan dengan kita. Nggak masalah, tapi ingat, tunjukkan nilai-nilai kekristenan yang benar di dalam kehidupan kita, sehingga orang juga bisa melihat perbedaannya ya. Orang yang memeluk kekristenan dengan yang tidak, harus ada perbedaannya, jangan sama ya. Kalau sama ya ngapain begitu ya. Nah, dari sini kita diingatkan siap menghadapi, siap, tetapi kita juga perlu berhikmat. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita serahkan seluruh hidup kita tetap meminta hikmat daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan senantiasa memimpin kita, sehingga kita juga boleh menyadari apa yang semestinya kita lakukan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ada petobat-petobat baru yang rindu mengenal, mengalami Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami mau berdoa untuk para pertobat baru, supaya mereka juga lebih berhikmat, antara menyatakan kebenaran karena sukacita, dan juga berhikmat untuk menjaga ketentraman bersama. Kami rindu adanya hati yang siap untuk menjangkau juga keluarganya. Pakai setiap anak-anak-Mu yang baru bertobat, setiap kami diperlengkapi, lebih mengenal Engkau lebih dalam, dan kami tahu segala konsekuensi harga yang harus kami bayar, sehingga kami boleh menikmati iman percaya kami. Berkati ya Tuhan para pembimbing rohani, supaya mereka juga boleh membimbing dengan baik. Setiap orang-orang yang baru bertobat, mereka boleh menyadari tugas tanggung jawabnya, tidak berharap menjadi piala bergilir yang senang, yang bangga memberikan kesaksian ke gereja-gereja yang akhirnya menghambat untuk pekabaran Injil di tengah keluarganya. Tuhan tolong untuk kami juga bisa menguasai diri kami, menahan untuk kami juga tidak dikenal, tapi kami rindu, kami juga boleh memperkenalkan Engkau di tengah kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.